Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wahida setelah sekian purnama di channel YouTube Santrilogi. Di sesi kali ini kita akan berbincang tentang salah satu organisasi pemuda yang cukup besar tentunya di Indonesia. Namun sebelumnya saya sapa dulu. Di studio Santrilogi telah hadir 3 narasumber kita pada malam hari ini. Yang paling pertama, mungkin yang paling senior bagi saya, Bang Rusdi Yusuf. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, yang kedua yaitu Bang Siono Sahmil SH selaku Sekretaris KNPI Kota Ternate ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir sahabat Yuhlif Astagaf, juga Ketua PKC PMI Maluku Utara. Bagaimana kabarnya sahabat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sahabat Santrilogi yang dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang tentang organisasi pemuda yaitu KNPI. Di sini telah hadir Bang Rusdi yang sudah saya sapa paling pertama tadi. Beliau juga di sini selaku Ketua DPD KNPI. Nah, ada juga Sekretaris KNPI Kota Ternate dan juga Ketua PKC PMI Maluku Utara yang merupakan organisasi OKP ya. Iya, sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, jangan lupa sebelum kita masuk pada sesi-sesi bincang santai kita pada malam hari ini, bagi kalian yang baru saja gabung di channel YouTube Santrilogi, jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, and share. Oke, baik. Gimana? Aman kan para pemuda-pemuda? Iya, saya barangkali ke Bang Rusdi selaku Ketua DPP, ya Ketua DPP KNPI. Kenapa? Iya, mohon maaf. Saya beberapa terakhir ini ada informasi bahwa KNPI itu akan melakukan kongres di Maluku Utara ya. Ya, kenapa Maluku Utara, Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih banyak saya bisa hadir di channel YouTube Santrilogi ini pada malam ini. Saya jelaskan sedikit kenapa bisa Kongres ke-16 DPP KNPI di Maluku Utara. Karena ini lewat rapat pimpinan nasional pada tanggal 22 Oktober sampai tanggal 24 di Jakarta, Hotel Sultan. Lalu Dewan Pimpinan Pusat menetapkan ada 9 provinsi sebagai tuan rumah kongres di Indonesia ini. DPP membentuk tim panitia untuk survei 9 provinsi itu. 9 provinsi itu diantara salah satu adalah Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, NTT dan Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Bali dan Kepulauan Riau. Dari situ tim kongres keliling dan akhirnya alhamdulillah mereka putuskan 3 provinsi yang jadi tuan rumah kongres. Pertama adalah Bali, yang kedua Kepri, yang ketiga Maluku Utara. Lewat rapat pleno tanggal 3 Februari disampaikan, tim menyampaikan pengurus DPP ada 3 daerah yang layak jadi kongres pemuda malam itu. Saya hadir di Zoom meeting rapat, saya menyampaikan bahwa alhamdulillah Maluku Utara siap jadi tuan rumah kongres karena kita sudah dapat
dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini Pemda Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Ternate, Bupati Taliabu, Bupati Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Morotai, Bupati Halmahera Selatan dan Bupati Halmahera Utara dan Bupati Halmahera Utara. Itulah mungkin DPP melihat itu. Memang ada tarik menarik beberapa pengurus, mereka beringinan ada di Bali dan Kepri. Tetapi keputusan tertinggi adalah Ketua Umum. Alhamdulillah saya bersyukur Ketua Umum, saya dan teman-teman pengurus berterima kasih pada Ketua Umum dan Sekjen memutuskan Kongres ke-16 ini di Maluku Utara. Ini sejarah pertama. Iya. Sejarah pertama yang Kongres Pemuda di Maluku Utara. Iya, baik. Tentu memang ada beberapa indikator yang itu menjadi kenapa harus Maluku Utara yang tuan rumah. Salah satunya adalah karena ada dukungan dari berbagai pemerintah, terutama itu provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya. Menurut Bang Rusdi sendiri, adakah faktor-faktor lain yang itu memang harus Maluku Utara gitu, dan kita sebagai masyarakat Maluku Utara itu merasa bangga ya, iya ini Kongres Pemuda paling pertama di Maluku Utara gitu. Jadi memang waktu rapat pimpinan nasional itu, waktu itu di Maluku Utara itu ada NTQ tingkat nasional. Iya. Rata-rata pengurus DPP itu dan ketua-ketua DPD melihat peta itu Maluku Utara terlalu kecil, terutama kota Ternate. Tetapi saya menyampaikan sementara di Maluku Utara itu ada NTQ tingkat nasional dilaksanakan di Sofifi. Itu berarti pemerintah Maluku Utara itu siap itu dalam arti semua hal, hotel, tempat pariwisata bisa menampung semua. Memang kekhawatiran teman-teman DPP itu ini kan Kongres Pemuda itu hampir 1.000 orang lebih yang datang di Ternate, lalu mereka tidak dapat tempat tinggal. Yeah. Saya sudah sampaikan pada teman-teman di panitia lokal, mereka sudah survei hotel dan tempat spot-spot pariwisata dan mobil, spot pariwisata itu bukan cuma di Ternate, ada di Tidore, ada di Sofifi. Dan itu kita menyampaikan kepada DPP panitia Kongres, sehingga mereka setuju. Artinya kalau mereka lihat soal kesiapan di Bali, pasti orang tidak meragukan lagi. Yang kedua di Kepri 5 menit bisa ke Singapura. Iya. Tetapi saya menyampaikan di Ternate 10 menit kita ke Tidore, ada ke Sofifi, sehingga mereka juga tertarik di situ. Saya kira begitu. Benar sekali, karena memang Maluku Utara ini kan wilayah pulau-pulau yang memang secara pariwisata juga memang cukup bagus gitu. Iya, saya ke Kak Siono juga selaku sekretaris KNPI Kota Ternate. Kita skip dulu untuk Bang Rusdinya, nanti kita kembali lagi. Ya, Kak Siono di Maluku Utara dan memang di Ternate ya Kongres untuk KNPI kali ini. Ya, berdasarkan informasi dari DPP KNPI dan DPD KNPI Kota Provinsi Maluku Utara, untuk pelaksanaan pembukaan kongres akan kita laksanakan di Kota Sofifi. Nanti pelaksanaan sidang-sidang kita geser ke Ternate. Nah, tentu kongres DPP KNPI yang dilaksanakan ini kami di daerah menyambut baik dan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bahwa Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate menjadi tuan rumah. Nah, di beberapa waktu lalu saya juga kebetulan merupakan unsur pimpinan kepemudaan, dalam hal ini Sekretaris DPD KNPI Kota Ternate. Kami sudah melakukan konsolidasi ke beberapa OKP Cipayung yang berhimpun di dalam KNPI dan Ormas, kemudian organisasi yang sifatnya lokal. Hampir semua organisasi ini merespon baik tentang pelaksanaan kongres ini. Soal-soal kesiapan kepanitiaan di beberapa waktu yang lalu kita juga sudah rapat pembentukan panitia lokal bersama dengan DPD KNPI Provinsi Maluku Utara, dan kita di Kota Ternate di beberapa waktu ini kita sudah melakukan survei ke beberapa tempat, utamanya penginapan, misalnya hotel dan tempat-tempat lain yang representatif, kemudian
sektor pariwisata juga kita sudah lakukan survei dan transportasi dan seterusnya. Kami tentu optimis bahwa pelaksanaan kongres ini akan terselenggara dengan baik dan kita tentu membutuhkan dukungan dari semua komponen pemuda di Provinsi Maluku Utara maupun di Kota Ternate. Saya kira itu. Sekali. Iya, benar sekali. Memang harus optimis ya karena ini kongres yang cukup luar biasa dan ini merupakan kongres pemuda. Gitu. Kak Siono, saya ingin tahu sih sejauh ini mungkin tadi sudah dipaparkan ya kesiapan untuk menjemput kongres ya. Nah kira-kira untuk kongres KNPI kali ini tuh ada berapa banyak peserta sih yang bakal hadir ya? Ini kan kongres KNPI ke-16. Nah soal kepesertaan itu yang sudah terakomodir dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga utamanya peserta penuh dan peninjau. Untuk lebih jelasnya mungkin itu nanti akan disampaikan oleh yang mewakili DPP KNPI karena bagiannya nanti beliau yang menjelaskan. Tapi yang tentu di kota kita siap secara karena ini organisasi kepemudaan semangat jiwa-jiwa muda ya tetap kita harus siap mau secara teknisnya akan dieksekusi oleh DPD kota ya di provinsi dan di DPP. Provinsi dan kota berkolaborasi yang baik. Karena tadi disebut teman-teman OKP Cipayung, saya mungkin ke Ketua PKC di Maluku Utara selaku pimpinan politik OKP yang ada di Provinsi Maluku Utara ya. Kira-kira respon teman-teman Cipayung sejauh ini bagaimana dengan Kongres KNPI ini? Yang pertama saya harus menyampaikan yang paling pertama adalah kalau kita lihat semua OKP di Indonesia ini untuk agenda-agenda nasional di Maluku Utara itu belum pernah dilakukan menjadi tuan rumah. Itu satu. Terus yang kedua adalah saya pribadi hampir tidak percaya kalau Kongres KNPI itu dilakukan di Maluku Utara karena belum pernah memang Maluku Utara itu menjadi tuan rumah agenda-agenda nasional di tingkat OKP Cipayung maupun OKP yang lain. Nah, karena itu ini satu tantangan besar bagi teman-teman di KNPI dan kalaupun berhasil dilakukan berarti ini capaian yang luar biasa dan ini peletak awal dasar KNPI memulai untuk menerima Maluku Utara sebagai tuan rumah dan untuk memperlihatkan kepada Indonesia bahwa Maluku Utara ini dalam situasi dan kondisi apapun tetap siap menjadi tuan rumah event-event secara nasional. Terus yang untuk Cipayung saya pikir siap dan tidak siap ya kita tetap siap karena ini adalah organisasi yang kira-kira menghimpun semua Cipayung di Indonesia. Oleh karenanya kalaupun kita dibutuhkan oleh KNPI ya kira-kira kita akan siap membantu kapanpun. Begitu. Yang pasti KNPI tetap membutuhkan teman-teman OKP. Sahabat santrilogi dimanapun kalian berada, barangkali tadi paparan-paparan soal Kongres KNPI yang tinggal beberapa bulan lagi. Saya kembali lagi ke Ketua DPP KNPI yang tadi saya memang sangat penasaran karena ini adalah event nasional ya. Kemudian Indonesia pada saat ini masih berada pada situasi COVID ya. Nah saya ingin tahu ada berapa banyak sih peserta yang bakal hadir di event Kongres KNPI kali ini Bang? Peserta OKP Cipayung dan saya partai itu total hasil rapat pimpinan nasional itu udah diputuskan itu 160. 160 ketua dan sekretaris berarti ada 300 orang lebih. Lalu ada 34 DPD. 34 DPD itu ketua dan sekretaris. Berarti ada hampir 100 orang lebih. Yang kedua pengurus DPP itu ada sekitar 200 orang lebih. Yang ketiga sering kongres di mana saja pasti pengurus DPD 2 itu ikut. Bayangkan ada 540 kabupaten, ketua dan sekretaris hadir di Ternate, jadi saya kira ada 500 orang lebih yang sekitar 6 hari di Ternate di Maluku Utara ini. Luar biasa, sangat banyak ya. Mohon maaf pemirsa, ada kesalahan teknik tadi. Iya, jadi sekitar 500
orang yang 500 orang hadir di lebih. Kota Ternate. Wah, luar biasa. Ini adalah event yang sangat besar dan perdana seperti yang dibilang Ketua PKC PMI Maluku Utara tadi. Ini adalah event perdana bagi teman-teman pemuda terutama KNPI. Ya, lagi-lagi karena bagi saya bahwa saya memang sangat penasaran dan mungkin sahabat santrilogi yang ada di luar sana memang sangat penasaran kenapa Maluku Utara yang dipilih gitu. Kira-kira apa dampak positifnya untuk Maluku Utara, Bang? Izin. Jadi memang ini waktu pertemuan dengan gubernur dengan ketua umum di Sofifi, pada waktu acara Musda, Pak Gubernur, saya turut pertemuan di situ, beliau menyampaikan pada ketua umum, Ketua Maris, beliau minta kongres di Ternate itu karena ada bulan 9, ada Sail Morotai Tidore. Ada Sail Morotai Tidore, sehingga Pak Gubernur minta kalau boleh ada kongres di sini karena di masa era Tai bermain jadi gubernur itu ada Sail Morotai sekitar 8 tahun lalu. Nah, Pak Gubernur minta ada kongres di sini, ada Sail Morotai di Tidore. Saya kira gubernur berkeinginan promosi Maluku Utara ini. Karena waktu rapat pimpinan nasional itu hampir ada 4 provinsi bertanya Maluku Utara itu di mana, Ternate itu di mana. Saya juga bingung. Padahal Maluku Utara itu udah belasan tahun jadi ibu kota provinsi, tetapi mereka bertanya Maluku Utara itu kira-kira di mana, kampungnya kecil sekali. Yang kedua, pada waktu Musda selesai, gubernur tindak lanjuti pertemuan dengan ketua umum dan sekjen di Jakarta udah 2 kali. Terakhir kemarin beliau minta pertemuan lagi di Jakarta karena beliau berharap sekali kongres ini harus di Maluku Utara, tidak boleh dipindahkan. Ya, udah Bang. Ya, aku melihat sih ini menjadi kegiatan yang memang sangat penting karena event nasional ini terutama untuk kepemudaan ini adalah event pertama di Maluku Utara. Sahabat santrilogi dimanapun kalian berada, tadi merupakan penyampaian oleh Ketua DPP KNPI Bang Rusdi, juga Ketua PKC PMI Maluku Utara dan juga Sekretaris DPP KNPI Kota Ternate bahwa Kongres KNPI kali ini itu di Maluku Utara dan merupakan ini paling perdana. Ya, saya ke Ketua PKC PMI Maluku Utara, sahabat Yulio. Sebagai pemuda ya, sebagai pemuda di Maluku Utara, saya ingin mendengar bagaimana sih pandangan ketua soal kongres ini. Tadi kan kita minta respon Cipayungnya. Nah, sekarang saya ingin mendengar pandangan ketua sebagai pemuda di Maluku Utara merespon soal melihat kongres KNPI kali ini. Iya, kalau kalau secara umum memang kita mengharapkan karena Komite Nasional Pemuda Indonesia ini merupakan salah satu organisasi yang menaungi beberapa organisasi besar di Republik ini. Oleh karena itu kita mengharapkan akan melahirkan ide maupun gagasan-gagasan besar untuk bangsa, sehingga pemuda hari ini tidak hanya serta-merta menjadi memperpanjang barisan di Republik ini, tapi mampu menggerakkan semua elemen, baik di segi ekonomi, politik maupun sosial budaya. Karena di situasi negara saat ini kita tidak bisa membiarkan pemerintah hanya mencari solusi dan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa hari ini, tapi pemuda hari ini kira-kira punya ide, gagasan dan yang bisa membantu pemerintah mengatasi permasalahan yang ada di bangsa ini, kira-kira begitu. Ya, kalau untuk Maluku Utara sendiri gimana sih kira-kira? Untuk Maluku Utara, saya tidak bisa bicara Cipayung secara keseluruhan karena saya takut teman-teman Cipayung lain tersinggung. Wah, tapi atas nama PMII dan mewakili anak muda di Maluku Utara, kira-kira kita mengharapkan untuk tuan rumah sendiri, kita mengharapkan kegiatan ini berjalan baik
Karena baik dan tidak pelaksanaan kegiatan ini harus ada solidaritas, rasa kerjasama antara semua pengurus DPD, baik itu DPD 2 maupun DPD 1 Maluku Utara. Yang berikut adalah setelah pelaksanaan kongres ini di Maluku Utara, paling tidak kita mengharapkan setelah pelaksanaan kongres itu teman-teman para tamu yang datang di sini setelah kegiatan menceritakan gitu hal-hal yang baik. Jangan membawa sesuatu yang buruk di daerah mereka dan menceritakan kita. Oleh karena itu, bukan hanya kita membiarkan KNP di DPD 1 dan DPD 2 saja yang bekerja, tapi kalaupun diminta kita juga akan siap membantu, karena ini bukan soal HMI, PMI dan Cipayung satu-satu tidak, tapi ini soal daerah, soal anak negeri Maluku Utara. Iya, luar biasa. Saya sangat terharu sebagai pemuda di Maluku Utara. Saya mohon izin dulu, Bang. Jadi ada bahasa-bahasa yang ini kan momen kongres dan ini merupakan agenda nasional gitu. Tentu ada kita beberapa bahasa-bahasa yang tersampaikan termasuk di beberapa teman-teman OKP, mereka juga agak bingung. Katanya bahwa ini KNPI versi apa gitu ya. Mumpung ada Ketua DPP KNPI di sini, saya ingin Abang menyampaikan ke sahabat santrilogi maupun ke halayak lainnya bahwa KNPI itu tidak ada versi-versi gitu. Atau bagaimana menurut Abang? Karena ini adalah organisasi pemuda yang besar. Kalau misalnya aku jadi ingat beberapa adagium dari para tokoh bahwa kalau misalnya pemudanya rusak, terpecah belah, maka akan rusak bangsa maupun negara. Gimana Bang tanggapannya ya? Jadi begini, sebenarnya KMP itu tidak ada versi kalau tidak ada ditanya versi, pada saya di mana-mana dan tanya pada ketua umum saya Haris Pratama. Setiap saat saya mendampingi beliau ada musda di daerah-daerah dan pelantikan itu wartawan atau di televisi beliau bertanya KMP versi siapa. Lalu saya minjam bahasa Haris Pratama ketua umum saya bahwa KMP itu cuma satu. KMP itu kongres di 15 di Papua, lahirlah sahabat kita Rifai Darus di Papua. Waktu itu yang buka Mas Menteri Pemuda Olahraga adalah Mas Imam Narawi. Lalu kongres di Bogor, Haris Pratama terpilih sebagai ketua umum. Jadi tidak ada KMP ini ada versi-versi, ada versi A, versi B. Tidak ada. Saya tegaskan lagi bahwa KMP itu cuma satu, KMP di bawah Haris Pratama. Kalau ada, saya minjam bahasa Ketua DPD Maluku Utara, mereka itu bukan KMP tapi LSM. Itu bahasa Ketua DPD Maluku Utara, Bung Emanullah selalu menjelaskan di daerah-daerah musda kabupaten kota. Jadi kalau ada wartawan kejar beliau menyampaikan bahwa mereka itu bukan KMP tapi mereka itu LSM. LSM yang bajunya mirip. Kira-kira begitu. Kalian sudah mendengarkan paparan langsung dari Ketua DPP KNPI bahwa KNPI itu tidak ada yang versi-versi. KNPI itu satu, yaitu ketuanya Bang Haris Pratama. Ya, terakhir untuk ketiga narasumber saya yang sudah standby dari tadi di studio Santrilogi, saya ke Sekretaris DPP KNPI kita Ternate. Untuk kongres kali ini KNPI, apa harapannya untuk Maluku Utara maupun untuk KNPI secara nasional? Jadi saya mungkin ingin menyambungkan apa yang disampaikan oleh senior kita, bahwa selain dari ini permintaan Pak Gubernur secara langsung, mungkin soal promosi pariwisata dan hal-hal lain yang diinginkan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, tentu saya secara pribadi melihat ini sebagai sebuah ikhtiar dan sebuah langkah yang luar biasa dari perwakilan tokoh-tokoh muda Maluku Utara yang ada di DPP KNPI, termasuk senior kita Bang Rusdi. Ini soal komitmen teman-teman tokoh-tokoh muda Maluku Utara bahwa kita sudah saatnya anak-anak timur misalnya itu di provinsi ini menyuarakan lantang tentang pemuda itu
tidak boleh terpecah-pecah. Pemuda itu cuma satu, dan itu hari ini kita akan buktikan itu kepada pemuda dimanapun berada, bahwa melalui pelaksanaan Kongres DPP KNP ke-16 ini kita pemuda solid, dan dari timur kita menyuarakan itu. Kemudian soal harapan kita di Ternate secara khusus, kami melihat bahwa DPD KNP Kota Ternate melihat bahwa ini merupakan sebuah kesempatan anak-anak muda untuk atau sektor-sektor yang paling tidak bisa ditumbuh kembangkan melalui pelaksanaan kongres ini. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rusdi tadi, bahwa peserta ini kan banyak, bukan cuma 100, ada hampir 1000-an lah peserta yang mungkin hadir di daerah ini. Dan melalui pelaksanaan kongres ini tentu banyak hal yang bisa ditawarkan dari sektor pariwisata, kebudayaan, kuliner, dan lain-lain. Sama seperti pelaksanaan kegiatan nasional yang sifatnya umum. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Sek. Saya ke Ketum tadi memang sudah menyampaikan beberapa harapan-harapan untuk kongres kali ini. Kira-kira harapan terakhirnya ya untuk mengakhiri nanti di podcast kita juga, barangkali ada seruan-seruan untuk teman-teman OKP, karena ini kan termasuk beliau juga pimpinan OKP di provinsi, barangkali bisa sampaikan ke teman-teman di kabupaten kota untuk turut meramaikan kongres KNPI kali ini. Yang ya soal harapan-harapan dan ini ya tentunya di pemuda sendiri, terutama di OKP Cipayung Maluku Utara, saya berharapnya kita tetap solid dalam kondisi apapun, karena ini merupakan nama baik daerah, nama baik anak-anak di Maluku Utara sebagai anak muda. Kita harus merespon ini, dan harapan kita pelaksanaan kongres ini berjalan dengan baik, dan melahirkan ide dan gagasan yang kira-kira bisa disumbangsikan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah soal untuk OKP di tingkat provinsi sendiri, sebagai anggapnya kita sebagai tuan rumah. Ya, saya mengajak kepada teman-teman OKP yang lain, ya kalaupun kita dibutuhkan, ya kita akan siap kapanpun untuk membantu. Kalau PMI sendiri ya siap membantu. Karena ya tadi nama baik daerah sebagai putra Maluku Utara pasti tentunya sangat merespon dengan positif dan akan membantu. Baik kalaupun diminta ya kita tetap siap, kira-kira begitu. Baik, Ketua, saya menangkap poin yang paling penting. Siap. Itu bahwa pemuda itu harus solid ya. Saya jadi ingat apa kata Nietzsche, kalau solidaritas itu institusi yang paling suci. Saya terakhir ke Ketua DPP KNPI, harapan-harapannya untuk kongres kali ini bagi Maluku Utara maupun bagi KNPI secara nasional. Harapan saya, terutama saya ini kan pengurus DPP KNPI dan kongres di rumah sendiri. Iya, betul. Saya berharap teman-teman pemuda di Maluku Utara dan OKP Cipayung, kita kongres ini mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana, aman, sehingga teman-teman bisa kembali dari kongres ini, mereka menceritakan banyak hal di Maluku Utara, bahwa Maluku Utara, Ternate, dan Tidore, dan Sofifi, ternyata kita datang masyarakatnya jemput di mana-mana, nyaman lah gitu. Jangan, walaupun waktu kongres di Papua carut marut, tetapi orang pulang di Jakarta menceritakan bahwa Papua fak-fak itu luar biasa. Padahal orang Papua yang begitu galak, tetapi mereka kembali ke Jakarta, alhamdulillah mereka cerita yang baik-baik. Saya berharap kongres 16 di Ternate ini, terutama di Ternate dan Tidore dan Sofifi, karena pasti pesertanya kunjungannya di situ, spot-spot di situ, mereka pulang cerita yang baik-baiklah.
Yang terakhir, saya berharap Kongres siapapun jadi ketua umum di Ternate, saya sudah dengan teman-teman bersepakat, harapan kita, khususnya teman-teman pemuda yang ada di Maluku Utara, baik itu di Jakarta maupun di Ternate, harapan kita minimal sekjen itu orang dari Maluku Utara. Saya belum tahu itu siapa. Atau minimal ketum lah kalau bisa ya. Sekjen lah gitu. Saya kira begitu. Iya Bang. Terima kasih malam ini saya udah diundang di YouTube Santri Channel ini. Ini terima kasih banyak Bos Santri Log. Bos Saya besar. berterima kasih banyak lah kira-kira begitu. Iya Bang. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya ketiga narasumber saya. Yang paparan dari Ketua DPP KNP tadi, barangkali kita sebagai pemuda terutama di Maluku Utara harus memberikan kesan yang terbaik bagi para peserta Kongres KNPI, apalagi beliau merupakan putra daerah yang ada di Maluku Utara, yang mewakili, bagi saya mewakili seorang tokoh pemuda yang mewakili Provinsi Maluku Utara di DPP KNPI. Sekian barangkali kita akhiri bincang-bincang kita. Insya Allah berikut kita bisa diskusi lagi di Santrilogi. Terima kasih banyak sudah mampir di studio Santrilogi. Dan kami sebagai kru Santrilogi menyampaikan selamat dan sukses untuk Kongres ke-16 KNPI. Semoga berjalan lancar di Provinsi Maluku Utara dan semoga mampu melahirkan pemimpin yang luar biasa. Bila perlu, tadi tawarannya sekjennya harus orang Maluku Utara ya. Ya, insya Allah. Demikian sahabat Santrilogi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.